Oke, langsung saja kita ke materi pertama mengenai konsep gerak. Oke, di sini ada sebuah video. Menurut kalian, apakah si anak rambut kuning ini, misalnya kita sebut dia Budi ini bergerak atau tidak? Jadi Budi bisa dikatakan bergerak dan juga bisa dikatakan bahwa Budi tidak bergerak. Mengapa? Karena dalam fisika, gerak itu adalah perubahan posisi benda terhadap suatu titik acuan. Nah, titik acuan itu apa? Titik acuan adalah benda yang dipakai sebagai patokan suatu gerak. Bisa berupa diri kalian, bisa berupa kursi, papan tulis, penghapus, pohon, jalan raya, tanah. Tergantung dari kalian mau melihat gerak itu dari mana. Nah, kita kembali ke videonya. Si Budi bisa dikatakan diam jika titik acuannya adalah kursi yang diduduki oleh si Budi. Atau misalnya titik acuannya si Bapak ini yang berambut coklat. Jadi Bapaknya akan melihat bahwa Budi tidak mengalami perubahan posisi atau Budi diam terhadap si Bapak. Nah, Budi juga bisa dikatakan bergerak jika titik acuannya misalkan kalian ada di pinggir jalan pohon sini. Nah, kalian akan melihat bahwa Budi mengalami perubahan posisi makin jauh dari kalian. Maka dikatakan Budi bergerak. Oleh karena itu, gerak itu memiliki sifat relatif, yaitu bergerak atau tidaknya benda ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda tersebut. Nah, selain itu ada juga namanya gerak semu. Gerak semu itu adalah gerak benda yang sebenarnya diam tapi teramati seolah-olah dia bergerak. Contohnya di video ini kita bisa lihat pohon ini teramati seolah-olah bergerak menjauh dari kita, padahal kan sebenarnya pohon diam. Dan karena itu gerak semu ini diakibatkan oleh titik acuan atau pengamat yang sedang berada dalam sistem yang bergerak. Contoh lain dari gerak semu misalnya gerak dari matahari yang bergerak dari timur ke barat. Nah, coba kita amati gambar berikut ini. Gunakan tanah sebagai acuan. Apakah gadis pada gambar ini bergerak? Oke, jadi gadis tidak bergerak karena posisinya 1 detik kemudian tidak mengalami perubahan. Nah, kita lanjut ke gambar kedua. Gunakan tanah sebagai acuannya. Apakah burung pada gambar ini bergerak? Ya, bergerak karena burung mengalami perubahan posisi dari ranting pohon ke tangan si anak laki-laki. Kita lanjut ke gambar ketiga. Oke, coba cari mana saja benda yang bergerak dan mana saja benda yang diam dengan acuannya adalah tanah. Oke, jadi yang bergerak adalah bemor atau mobil, kemudian bus, dan kemudian orang. Sedangkan yang tidak bergerak adalah rumah, pohon, burung, tiang listrik. Sampai sini sudah paham kan definisi dari gerak? Gerak menurut lintasannya itu terbagi atas 3 jenis. Yang pertama yaitu gerak lurus, jika lintasan dari benda itu lintasannya gerak garis lurus. Kemudian gerak melingkar, jika lintasannya berupa lingkaran. Kemudian ketiga gerak parabola, yaitu gerak benda yang melalui lintasan parabola, seperti lintasan dari bola yang ditendang. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas yaitu gerak lurus saja.